Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, hari ini saya akan mempresentasikan tentang observasi praktik kinerja kepala sekolah, yaitu aktivasi kegiatan komunitas belajar yang disusun oleh saya sendiri, Rani Abdullah-Masari, Kepala UPTD SD Negeri 536. Di sini waktu pertama kita melaksanakan kombel sama Bu Eka, waktu itu pernah sosialisasi di hotel mana Bu Eka, beberapa kali dalam kegiatan komunitas belajar ini memang sudah dibentuk sama Bu Eka, walaupun dalam pelaksanaannya belum kita laksanakan dengan sistematis dan terjadwal. Nah, ini minimal kalau kombel ini komunitas belajar kita minimal sudah ada nama ya. Kemarin namanya apa Bu? Ini kombel kita namanya Hasan Basri, Komunitas Belajar Hasan Basri PTD SD Negeri 536. Yaitu untuk tujuannya upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, karena kita kemarin itu lanjut Pak, kemampuan numerasi peserta didik yang mungkin dalam kegiatan ini mungkin guru kurang dalam mengajar tentang numerasi, dan ini umpan baliknya kita mengacu pada kegiatan kita flashback ya, kita refleksi bersama di mana letak kelemahan kita dalam numerasi ini, sehingga nanti tahun depan kita bisa mendapatkan nilai rapot mutu hijau semua. Hanya satu yang kuning, insya Allah tahun depan nggak bisa hijau semua, karena itu berpengaruh kepada bantuan tentang bos kinerja yang tahun kemarin kita dapat. Sekarang kita tidak memperoleh bos kinerja. Yang intinya dalam kegiatan bos kinerja ini dilakukan oleh 11 sekolah di Kecamatan Tigeneneng. Kita tidak termasuk ya, kalau dulu hanya menggunakan pembelian ATK dan pembelian buku saja. Tapi untuk saat ini, yang intinya dalam kegiatan bos kinerja ini dilakukan oleh 11 sekolah di Kecamatan Tigeneneng. Kita tidak termasuk ya, kalau dulu hanya menggunakan pembelian ATK dan pembelian buku saja. Tapi untuk saat ini sepertinya lebih diperankan untuk kegiatan guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah yang dapat. Jadi aktivitas pembelajaran yang diutamakan dalam bos kinerja tersebut. Baru lagi metodenya, jadi berbeda. Karena guru itu menggali ilmu-ilmu dan langsung dipraktekkan dalam kegiatan di rapot mutu pendidikan ini sesuai dengan komunitas belajar. Jadi saling berkesinambungan, berkaitan. Harapannya nanti ada latar belakang yang kuning tadi, minimnya kolaborasi antar pendidik dalam merancang dan mengevaluasi strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua itu kurangnya refleksi dan pengembangan profesional berbasis kebutuhan nyata di sekolah. Dan yang ketiga, keterbatasan wadah diskusi dan berbagai praktik baik yang dapat meningkatkan kompetensi guru. Mungkin kalau numerasi si ANBK kemarin, mungkin harapan saya dalam pengerjaan ANBK untuk OSN kemarin, alhamdulillah Pak Selamat dan Bu kelas SD kelas 5 kita ya, Bu Tri sama Bu Eka dampingi Bu Eka kemarin 2 hari. Di hari pertama Bu Eka, di hari keduanya Bu Tri. Nah, Pak Selamat 2 hari. Terima kasih, mudah-mudahan nanti dapat lanjut ke tingkat provinsi. Insyaallah harapannya SD 5 ada yang mewakili. Nah, kemarin 3 orang. Oh, tempatnya Bu Tri 3, punya Bu Eka 2. Oke, ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti lanjut ke provinsi. Nanti untuk informasi pas jadwalnya pas libur, kita siap ya Pak Selamat. Kalau memang lanjut ya. Itu karena nanti
akan berpengaruh pada efektivitas pembelajaran di SD kita. Kalau dapat prestasi, pastinya yang lain terdampak. Terima kasih Bu Ika, Putri, Pak Slamet, dan mudah-mudahan guru-guru yang lain juga mempersiapkan dari kelas 4. Harapannya sudah ada bibit-bibit untuk anak-anak lomba. Kita ketahui bersama ya, pengertian komunitas belajar itu, komunitas belajar adalah kelompok GTK yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas, serta terstruktur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi kalau ada kendala Bapak Ibu di kelas, umpamanya kesulitan dalam pembelajaran apa, kita bahas bersama di ruang guru, inilah wadahnya, dengan narasumber guru-guru senior yang memahami tentang kesulitan apa yang kita hadapi. Walaupun gurunya tidak senior, tapi yang muda lebih tahu, ya yang muda yang masih ilmunya berbagi praktek baik intinya ya. Bu Ika, harapannya kalau ada kegiatan di luar, ilmunya tolong disampaikan kepada yang lain sehingga yang lain juga dapat bisa diterapkan di sekolah ya Bu Ika ya, karena Bu Ika sering sekali ikut workshop di kabupaten. Lanjut, kalau ada kendala pokoknya kita bahas ke sana. 3 ide besar dalam Kombel. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Fokus pada pembelajaran. Pembelajaran itu fokusnya tidak hanya dengan buku yang ada, tapi referensinya bisa global, bisa lihat di internet. Siklus Kombel, yang pertama refleksi awal. Refleksi awal itu yang terkait dengan pembelajaran yang kemarin itu, lemahnya kita memang di rapat kuning tadi, di numerasi ya. Kita refleksi bersama, kesulitannya dalam pembelajaran itu apa, medianya apa yang kurang, guru-gurunya yang relevan itu, yang buku-bukunya yang relevan dengan pembelajaran numerasi itu apa saja, kita gali bersama. Kalau memang ada kendala yang belum ada di sekolah, tolong sampaikan. Walaupun itu berkaitan dengan dana, tolong sampaikan dengan bendahara. Kita ada bendahara, jadi kita gunakan bendahara dengan satu persatu. Insya Allah nanti sambil jalan kita benahi bersama. Refleksi, terus habis itu kita rencanakan. Setelah direncanakan itu apa nanti yang untuk numerasi ini, terutama evaluasinya. Mungkin evaluasinya ada beberapa bulan yang akan datang baru bisa dievaluasi. Apa mau dibuat gurunya per mapel atau per kelas yang kemarin saya bahas. Mungkin Pak Barudin mungkin matematika, Pak Kus itu bahasanya apa gimana, atau Pak Barudin sesekali masuk ke kelas Bapak Ibu mungkin gimana Pak, per kelas saja. Berarti nanti di karakter anaknya ya. Yang jelas Bapak Ibu kan sudah semua mata pelajaran itu kan pasti bisa ya, maksimal dari kelas bawah itu jangan cuma kelas 5, 4, 5 aja. Kelas bawah itu penularan matematikanya itu yang benar, ngasih arahannya. Jangan sampai salah ilmu, nanti ke atasnya juga salah terus. Penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, pembagian. Yang penting dia bisa mengoperasionalkan bilangan. Implementasinya ini penyusunan pengurus Kombel. Hasan Basri udah ya, menentukan komitmen bersama tanpa tata tertib nilai belajar Kombel, nanti ada di bawah ya. Menentukan rencana kegiatan, membuat jurnal kegiatan, mungkin itu sambil berjalan ke depan. Lanjut Pak. Penanggung jawabnya mungkin Pak sekolah ya. Itu kerjanya itu mengawasi, memberikan arahan dan lain-lain. Itu Pak Barudin itu tugasnya memimpin dan mengkoordinasi dan seluruh kegiatan komunitas, membuat program, menjalin hubungan baik, mengambil keputusan dalam komunitas bersama dengan pengurus lain. Itu tugasnya Pak Barudin. Terus wakil ketuanya, oke, masing-masing dicermati kegiatannya itu. Terus ketuanya Pak Barudin, penasihatnya Pak Gus, sekretarisnya Bu Eka, bendaharanya Putri, masing-masing ada tugasnya. Di anggotanya seluruh Dewan Guru. Serambi 5 reneng, itu maksudnya untuk melaksanakan komunitas belajar yang efektif. Setiap guru dan tenaga pendidikan itu berkomitmen untuk
Yang pertama, kami akan menjadi anggota tim kolaboratif yang positif dan memberikan kontribusi, berarti sama-sama saling mendukung dan mengarahkan. Kami akan memantau pembelajaran setiap murid secara berkelanjutan melalui penilaian formatif yang dikembangkan oleh kelas dan tim. Yang ketiga, kami akan menggunakan bukti pembelajaran murid untuk memperbaiki praktik mengajar dan memenuhi kebutuhan individu murid dengan lebih baik, yaitu berdasarkan nilai yang diperoleh siswa. Yang empat, kami akan bekerja dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan. Jadi kerjanya itu bareng-bareng, walaupun kelasnya beda, tapi kalau ada kendala kita pecahkan bersama. Guru senior dan junior pastinya punya gagasan yang untuk bisa dikolaborasikan dengan yang lain. Sharing. Yang kelima, kami akan mencari praktik baik yang menjanjikan untuk mendukung pembelajaran murid. Nah, praktik baik itu yang didapat dari ilmu-ilmu baru. Kalau keluar yang masuk sini ngasih ilmu baru itu diterapkan di sini, namanya praktik baik. Sama-sama mengajak yang lain untuk berbuat baik dalam ilmu pembelajaran yang terbaru, kekinian, ya. Yang keenam, kami akan memastikan orang tua tetap informasi dengan kemajuan anak mereka. Jadi informasi penting, kendala yang ada di sekolah itu informasinya kepada wali itu memang penting karena ada grup WA wali itu gunanya ya untuk menyampaikan setiap kendala yang ada di sekolah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin Bapak Ibu semua dengan Kombel masih asing karena masih belum pernah menjalankan. Sebenarnya kalau sudah 1, 2, 3 kali pasti ada masukan, pasti bisa, karena komunitas belajar itu sepertinya lingkupnya kecil di sekolah aja, jadi komunitas belajarnya cukup di sini aja. Bisa kolaborasi dengan SD lain sebenarnya yang dekat dengan kita, satu raya umpamanya, satu wilayah, kumpul semua di sini membahas tentang apa, nanti tujuannya apa, nanti hasilnya seperti apa. Bu Ika mungkin 3 SD cukup ya kalau mau kolaborasi. Insya Allah kita cukup lah di sekolah aja, kayaknya cukup. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang akan disampaikan khusus untuk raport mutu dan pembelajaran numerasi. Enaknya bagaimana kita bahas bersama supaya nanti di pembelajaran yang 2025-2026 kita sudah tidak bingung lagi dalam penerapannya di kelas masing-masing. Silakan satu. Jadi ini untuk waktunya gimana Bu? Ini benar-benar mau dilaksanakan atau hanya sekedar formalitas atau gimana Bu? Nah, setiap 1 bulan itu 1 kali. 1 kali. Diambil setiap hari Sabtu, tapi kata teman-teman jangan pulang sekolah Bu, jadi diselipkan. Maksudnya masih jam belajar. Dalam jam pelajaran. Iya, bisa Sabtu jam 10 gitu. Bisa nanti karena jadwalnya juga kan dia tidak harus tanggal sekian gitu, enggak, fleksibel ya. Jadinya mau 1 sekolahan aja atau Sekolah aja, itu kecil aja dulu. Kalau memang ada yang nggak bisa dipecahkan, kita mungkin panggilkan narasumber yang hadir di sini, baik pengawas ataupun kedinasan, mungkin bisa. Karena kalau memang bisa dipecahkan kita sendiri, mungkin sudah selesai di masjid kita. Tapi kalau masih belum, mungkin panggilkan narasumber untuk hadir di sekolah kita, berbagi praktik baik terutama. Itu nggak kira-kira hadirkan narasumber. Kalau memang ilmunya belum memadai atau kita belum tahu tentang masalah itu, walaupun kita ambil di Google kan semuanya ilmu pasti ada. Cuma nanti penerapannya seperti apa, jadwalnya seperti apa, terus kendala-kendala yang ada di seperti apa, kita pecahkan bersama. Kalau memang tidak bisa, kita ambil narasumber dari luar atau ikut workshop yang lain di luar boleh. Guru boleh narasumber bisa masuk ke sini, atau guru nanti ikut workshop di luar boleh. Laksanakan karena itu menunjang semua kegiatan yang ada di sekolah kita, terutama dalam kegiatan pembelajaran yang di sekolah. sementara untuk narasumbernya harus dirawat. Nanti kalau ada masalah terus yang lain. Ya. Kalaupun mau ikut workshop atau kegiatan di luar, mau aja, mungkin ada izinnya keluar, terus yang ini ikut dalam kegiatan ini silakan, ada izinnya, boleh diperkenankan untuk seluruh dewan guru. Jadi tidak ada yang kok itu keluar terus sih, kok ini enggak, yang ini enggak. Bukan kita mau nyuruh yang itu aja ya, Bapak Ibu semuanya ya.
bimbel, tapi seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah dibolehkan. Ya, seperti apa. Itu komunitas juga kita punya. Menjaga pembelajaran. Oke ya. Banyak. Cukup. Pak Bos, ada gambaran? Nah, kalau memang kita mau dibanding luar ya Pak Bos ya, boleh. Ayo kemana? Kurang ilmunya ya ditambah lagi, dicas lagi. Kedepannya biar lebih mantap, pasti 5. Kegiatan-kegiatan lain juga nanti pasti saya support. Yang penting kita musyawarah bersama ya Bapak Ibu. Kendalanya apa? Ya Bapak Ibu. Ada yang tanya lagi? Oke, terima kasih.